Ya, pada awal mulanya memang dan mungkin juga banyak yang lain, itu selalu dimulai dari sebuah kecelakaan ya. Jadi itu yang juga terjadi sih kalau bicara soal profesi, bukan sebuah pilihan. Artinya sudah kita prepare nanti kalau selesai ini saya akan jadi ini gitu ya. Tapi kadang ada sesuatu yang saya sebut kecelakaan tadi, karena waktu itu saya sebenarnya datang ke Indosiar di Danmokot ya, membawa proposal, karena waktu itu kan kenal dengan direkturnya lah gitu kan. Kemudian dia bilang, oh nanti aja, nanti kamu selesai kuliahnya dulu gitu kan. Ya sudah, waktu itu kan lagi butuh pekerjaan juga. Akhirnya mampirlah saya ke Trisakti. Di situ ada pengumuman bahwa ada radio kan namanya MX3 di situ, dan membuka lowongan penyiar dan sebagainya. Sudah saya masuk aja, walaupun saya nggak tahu itu penyiar seperti apa gitu kan ya. Karena pengalaman soal radio itu kan waktu kecil aja, waktu dulu zaman ada Saur Sepuh, Brahma Kumbara gitu kan, apalagi tutur Tinular dan sebagainya gitu. Lalu ketika masuk wawancara, wah ini yang saya cari gitu kan, direkturnya mengatakan gitu, dan ya sudah besok mulai masuk ya. Jadi saya masuk ke studio siaran itu, aku bingung tuh, nggak ngerti nih penyiar kok pinter-pinter ngomong gitu ya, padahal nggak ngomong sama siapa-siapa gitu ya. Di studio ada operator, lalu dia siaran sendiri depan mikrofon. Ini kayak begitu bicara begitu lancar, gagasan-gagasannya mengalir, dan kadang-kadang dia beri humor dan sebagainya, ketawa sendiri gitu ya. Waduh, waktu itu grogi bener. Waduh, bagaimana caranya ya? Nah, sejak itu kan saya katakanlah observasi 1 minggu. Jadi saya mulai menulis tuh apa yang poin-poin yang harus saya lakukan gitu ya. Dan ketika harus siaran itu saya pertama kali membuat skrip radio itu, titik komanya saya buat. Jadi dari awal apa yang harus saya omongin saya tulis semua sampai akhir itu berlembar-lembar gitu ya. Persiapan saya, dan itu saya baca, dan itu masih kaku. Waduh, gemeteran sekali ketika pertama siaran di depan mikrofon, pucet pasti saya, gemeteran gitu, karena waktu itu kan radio masih booming ya, tahun-tahun 90-an gitu kan, 2000 gitu kan. Jadi banyak pendengar yang berinteraksi sekali-kali kita membuka topik dan sebagainya gitu. Karena waktu itu kan belum ada media-media lain gitu ya, masih radio menjadi center dari informasi gitu. Itu jadi awal mulanya kecelakaan. Dia mulai menyukai, terus kemudian sampai pencapaiannya seperti ini tuh gimana? Oke, jadi saya bersyukur ketika saya di radio tersebut, itu banyak sekali, sebulan sekali ya, tokoh-tokoh radio di Indonesia itu pada mampir ke situ. Karena kebetulan ada satu organisasi yang namanya PRSSNI ya kalau nggak salah ya, itu di mana mereka pengurus-pengurus, jadi kalau ke Jakarta itu pada mampir ke situ ngobrol dan sebagainya. Ada beberapa nama yang akhirnya saya harus klaim menjadi guru saya gitu ya, seperti almarhum Pak Errol Jonathan gitu, yang beberapa waktu lalu baru meninggal gitu ya. Itu salah satu guru juga. Ada Pak Joko, itu orang-orang yang katakanlah tokoh-tokoh radio di Indonesia. Dan ketika ke radio tersebut itu dia bisa cerita gitu, dia bisa evaluasi kita, ngajarin kita apa aja sampai kadang-kadang malam gitu ya. Dan itu saya catat semua gitu ya. Dan mulai dari situ saya mulai tertarik dengan namanya radio gitu. Lalu perjalanan berlanjut, saya waktu itu memang menyukai untuk belajar. Jadi kayak misalnya ada pelatihan-pelatihan radio, lalu bahkan juga pelatihan pers gitu ya, dari Dewan Pers. Saya ikut tuh, kadang ke Bogor, kadang ke Hutan Kayu. Di situ juga ada trainer tentang radio dari Radio Nederland gitu ya. Nah oke, itu mulai basic saya mulai tertarik. Semua gaji saya gitu ya, itu bisa mungkin 10%, 20% saya belikan tuh buku-buku. Dan buku-bukunya semua fokus tentang radio waktu itu saya beli. Jadi semua buku yang dicetak tentang radio di Gramedia saya baca semua. Saya beli, saya baca, entah itu seni siaran lah, buat skrip dan sebagainya, wawancara dan sebagainya. Nah lalu saya pindahlah ke Radio Hardline di Tangerang gitu ya. Di situ mulai saya mendapatkan perspektif baru tentang radio, karena ternyata radio ini memiliki banyak jaringan ke teman-teman dari luar negeri ya. Kayak dari Curtin University, dari teman-teman dari London, dari Amerika gitu, yang notabene mereka punya guru-guru tentang radio itu. Jadi di situ saya belajar dari teman-teman luar negeri nih ya, teman-teman asing ini tentang apa sih itu radio gitu.
bagaimana menggunakan program-program radio untuk misalnya pemberdayaan masyarakat, community development, bagaimana menggunakan radio untuk menolong korban bencana. Maka saya sebagai orang yang membentuk di Indonesia namanya First Respond Indonesia, itu satu organisasi untuk menggunakan radio di saat bencana. Jadi kalau ada bencana kayak di Aceh, Padang, yang terakhir kemarin di Mamuju, ya kan, lalu di Palu, di Lombok, kami turun ke lapangan untuk mendirikan radio darurat bencana dan menolong korban bencana dengan informasi-informasi darurat di situ. Jadi dari situ mulai, wow, gitu ya, radio ternyata bisa berperan jauh lebih besar daripada sekedar request lagu, salam-salaman gitu ya. Artinya untuk melakukan perubahan kepada masyarakat. Dari situ saya sering dikirim tuh ke Chiang Mai untuk belajar dengan teman-teman seluruh dunia di situ. Jadi ada kelompok-kelompok teman-teman radio di situ yang kumpul dari Hong Kong, dari Rusia, dari mana, yang sharing tentang bagaimana programming radio dan sebagainya. Itu saya beberapa kali ke Chiang Mai, lalu juga ketemu dengan teman-teman di Bali yang dari internasional juga. Kita sering buat workshop ya, radio-radio di situ. Nah dari situ minat saya tentang radio tadi, wow, radio ini ternyata bukan soal ahai gitu kan, tapi ada power, ada kekuatan untuk membuat perubahan sosial. Berarti bisa dibilang sebenarnya tidak belajar akademisnya gitu ya, lebih banyak otodidak dan belajar ya dengan para mentor gitu ya. Betul, otodidak iya, karena ya saya baca buku-bukunya ya, saya beli buku, saya kadang-kadang ikut training-training di Jakarta gitu ya, dan juga ada tadi mentor-mentor ya dari teman-teman dari luar negeri yang banyak membantu saya untuk memahami, dan ternyata masih relevan dengan sekarang. Itu. Kemudian bagaimana proses belajar menjadi penyiar itu dijalani, termasuk membentuk suara yang enak didengar di radio? Memang radio ini kan voice only ya, sound only lah gitu. Jadi yang kita olah, yang menjadi kekuatan dari orang-orang yang bekerja di radio adalah suara. Karena dengan suara itu kita bisa membangun jembatan komunikasi, membangun hubungan emosi dengan pendengar kita. Nah, di situ saya latih. Saya mungkin kalau soal suara ya memang beberapa ikut, tapi banyakan saya otodidak sih. Mencoba untuk lihat beberapa video, lalu juga mempraktekkan, membaca buku gitu ya, sampai ketemu satu klik gitu. Oh, ini yang namanya kita harus menggunakan suara diafragma ketika kita berbicara, dan bagaimana triknya sehingga ketika kita bicara itu suara kita itu punya warna, punya karakter, punya kekhasan, dan dari suara itu mampu untuk mendeliver, mempersuasi dari pendengar kita. Gitu. Jadi kalau kita mau membuat suatu perubahan, saya termasuk orang yang dalam komunikasi adalah mazhabnya itu komunikasi untuk perubahan. Jadi kalau saya berkomunikasi melalui radio, saya ingin membuat suatu perubahan, baik itu perubahan pribadi dari karakter dia yang mungkin, atau pribadi perilaku mereka yang dari titik A dia berubah ke titik B, atau dari komunitas ya, ketika kita bicara komunitas, dari komunitas tertentu ya, misalnya dia tidak peduli kesehatan, dia menjadi peduli kesehatan. Dia mungkin dalam keluarga ada parentingnya kurang tepat, jadi lebih memahami lagi. Jadi saya mengukur perubahan itu ada perubahan dari tidak tahu jadi tahu dengan informasi yang kita sampaikan, dari tidak mau jadi mau dari inspirasi yang kita sampaikan, dan dari tidak bisa jadi bisa gitu. Jadi skill keterampilan juga kan kita ajarkan juga lewat program-program offline atau off-air-nya gitu kan, buat event-event seperti itu, pelatihan-pelatihan kepada mereka. Dan saya bersyukur bahwa saya itu udah keliling seluruh Indonesia nih Pak. Jadi dari Aceh sampai Papua belum sih, tapi sampai Maluku, di daerah Maluku sudah saya training semua. Jadi saya itu keliling dari Maluku, dari Aceh membuat training di sana, sampai di Medan, kemudian di Lampung ya kan, di Padang, Jawa gitu kan, di Kalimantan saya buat training juga, di Maluku, buat di Manado saya buat training, di Makassar saya buat training. Jadi di Bali juga saya buat training. Jadi saya senang karena ternyata begitu banyak masyarakat, anak-anak muda di Indonesia juga yang antusias untuk belajar
Apa sih itu menjadi seorang broadcaster? Bagaimana membuat konten-konten radio yang menarik dan sebagainya?